Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist Politik Embongan yang sudah dirancang oleh Grahito, yang khusus membahas fenomena-fenomena politik yang telah terjadi dan mungkin saja yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Tidak masalah, kalau itu asik untuk kita diskusikan bersama di playlist ini, ya. Oke, seperti sebelumnya aku mohon dipersori suaranya sengau karena ini sakit dan belum sembuh benar dari flu, ya. Jadi suaranya bindeng. Jadi nanti kalau terdengar di HP kalian suaranya bindeng, itu kerusakan bukan pada HP Anda, tapi memang suara saya yang lagi terganggu dengan flu. Kemarin aku sudah janjikan akan membahas dalam sebuah tajuk ketika NU bagaikan pinang yang dibelah dua, ya. Itu yang akan kita jadikan tajuk, ya. Ketika NU bagaikan pinang dibelah dua. Judulnya sedikit keluar dari keumuman, ya. Biasanya pinang dibelah dua itu merupakan sebuah kata-kata metafor untuk dua yang sama, ya, atau kembar gitu, ya. Dan itu baik. Padahal di sini menunjukkan ke sesuatu ketidakbaikan, ya. Jadi nggak apa-apa, sekali-sekali kita keluar dari pakem-pakem yang ada, kan bebas-bebas aja, ya. Sekali lagi tajuknya ketika NU bagaikan pinang dibelah dua. Itu pun kalau memang benar terbelahnya menjadi dua, karena yang selama ini terlihat oleh mata dan pendengaran kita lewat berita-berita yang ada di dunia virtual, itu kan masih terbelah dua itu NU-nya. Ketika kita bawa dengan pendekatan politik, yaitu PKB, ya. Jadi terbelah dua, padahal kan capresnya ada 3. Apakah benar NU itu hanya terbelah dua di 01 dan 02 saja? Itu juga kan, ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjawabnya, karena politik itu justru yang behind screen itu yang biasanya terjadi sebenarnya, ya. Oke. Gue pakai peci gini, ya. Ingat almarhum Gus Dur dulu, ya, ketika jadi presiden suka pakai peci gini. Dan gue juga ingat, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, almarhum mama gue, ya. Jadi gue keluar dulu sebentar, ya, cerita. Di kampung gue itu ada namanya Mbah Radio. Radio itu kalau ditulis orang bacanya pasti radio. Karena Jawa itu jarang U, yang sering itu O, jadi radio. Karena sudah sepuh kami manggilnya Mbah Yo, diambil ujungnya, Mbah Yo. Mbah Yo itu sama kami sudah seperti keluarga dan memang sudah menjadi keluarga. Jadi enggak ada batasan lagi gitu. Waktu itu kalau nggak salah jelang sholat asar atau jelang sholat duhur, gue lupa. Karena kalau masuk sholat asar atau masuk sholat duhur itu mama gue pulang dari warung, dari toko, sholat dulu di rumah, nanti kembali ke toko gitu, ya. Pada waktu itu Mbah Radio datang ke rumah, duduk-duduk, ada aku, ada Bahyo. Bahyo nggak tahu kalau mama itu ada di dalam kamar. Dikirain mamanya masih di warung, ya. Itu di pintu kami itu ditempeli posternya Gus Dur. Posternya Gus Dur gitu. Jadi setiap keluar masuk itu melihat posternya Gus Dur, wajahnya Gus Dur gitu, ya. Mbah Yo ini mungkin ya bukan maksudnya menghina atau apa, enggak gitu, ya. Ya maksudnya
ya ngomong biasa aja lah gitu ya. Jadi tidak ada present apa tendensi apa-apa enggak ya. Dan biasalah rakyat berkomentar tentang presidennya kan biasa. Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang berlebihan enggak. Gus Dur itu kan sering kalau diwawancarai itu seperti orang pilek gitu toh. Nah, gitu kan. Seperti gue ini pilek gini kan. Gitu. Nah, Mbah Yo tuh bilang intinya tentang itulah ya, presiden kok pilek-pilek atau gimana gitu ya, intinya kok nah gitu umbelen atau gimana, gue lupa narasi aslinya gimana gitu. Intinya mau komentari Gus Dur yang nah gitu kan, kalau diwawancara kan dulu dia sering begitu, dia nggak tahu mama gue itu ada di dalam kamar. Mendengar begitu, mama gue keluar dari kamar. Mbah Yo dilabrak habis-habisan. Gue bengong aja. Mau belain Mbah Yo nggak enak. Mama gue udah ngamuk. Karena mama gue nggak bisaan. Mama gue itu temperamental. Netonnya itu paling tua. Setupaing 18. Jangan coba-coba. Akhirnya gue bengong aja. Sambil senyum kecut gitu. Mbah Yo yang dilabrak diem aja juga, nggak berani dicincu itu. Setelah puas ngelabrak, terus mama gue masuk kamar mungkin sholat atau apa, gue nggak tahu lah. Gue inget banget peristiwa itu yang dan berkesan. Sekarang Gus Dur telah almarhum, mama gue telah almarhumah, Mbah Yo juga telah almarhum, berikut juga bapak gue telah almarhum. Semoga semua mereka dalam tidur panjangnya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Gue jadi berpikir, seandainya mama gue masih ada nih ya, di tengah konflik yang seperti ini, mama gue kira-kira pandangan politiknya ada di gerbong yang mana? Apakah gerbongnya Gus Durian atau gerbongnya ya nggak memandang tokoh tapi memandang NU-nya sebagai organisasi seperti Kang Mas Marzuki Mustamar? Gue nggak tahu ya. Oke, kita cerita dulu tentang PKB ya. Jadi nah itu tolong bapak ambilin tisu sayang. Jadi NU itu terbelah dua itu dalam perspektifnya terhadap PKB ya. Sorry. Oke, gue lanjutin. Ini informasi A1 ini dari tokoh kiainya NU, jadi nggak perlu diragukan lah ya. Gini, dulu itu kan sebelum reformasi kan ada tiga partai itu, ya. Islam itu mengkristal menjadi P3, ya. Nah, yang nasionalis mengkristal menjadi PDI itu. Nah, Pak Harto bikin kendaraan politik sendiri namanya Golkar, ya, golongan karya itu ya, kan ada tiga partai itu. Nah, ini menurut cerita yang disampaikan oleh tokoh NU itu, dia bilang begini, seandainya partai-partai politik yang ada dulu itu mengakomodir ya kerangka berpikir politiknya NU, itu mereka nggak bikin kendaraan politik gitu loh. Jadi kenapa mereka membuat kendaraan politik yang namanya PKB? Karena posisi NU saat itu hanya digunakan sebagai mesin pendulang suara saja. Setelah itu dilupakan. Pokoknya mau pemilu dipakai, habis pemilu buang gitu. Itu Pak Kiainya bilang, kami diperlakukan bagaikan daun salam. Ketika kita mau pesta, kita butuh masakan yang itu gurih, ya, maka dipakailah daun salam. Tapi ketika pesta telah berakhir, daun salam itu telah tidak lagi berbau wangi karena wanginya sudah diambil, maka dia dilupakan. Begitu saja. Perumpamannya begitu. Jadi, ya,
Berdirinya PKB itu karena cara pandang politiknya warga Nahdliyin ini tidak terakomodir oleh partai-partai politik yang ada. Pada saat itu kita berbicarakan pra reformasi. Ada 3 partai itu dan 3 partai itu tidak mewadai. Ya, entah. Baru berikutnya, seperti yang kita tahu, terjadilah pergolakan politik yang menghasilkan yang disebut reformasi itu. Ya. Yang orang semua mengatakan tokohnya Amin Rais, gue bilang bukan. Tokohnya itu Sri Bintang Pamungkas. Tapi dia satria yang tidak pernah terdengar. Tapi nantilah itu kita bicarakan ya. Reformasi berhasil, Pak Harto jatuh dari kekuasaannya, dan pada saat itu terjadi euforia bikin partai. Pengalaman masa lalu, entah itu di Golkar, entah itu di P3, entah itu di PDI, ya, kepentingan politik NU tidak terakomodir, maka dengan terbukanya keran untuk membuat partai, berkumpullah para kiai-kiai itu. Tentunya nggak sekali kumpul ya, diceritakan itu oleh kiainya itu di sini, di mana gitu ya, berapa kali kumpul antara kiai-kiai, dan akhirnya diputuskan mereka membuat kendaraan politik sendiri untuk warga Nahdliyin. Maka disitulah lahir PKB yang terkenal ya. Akhirnya motor yang membidani lahirnya PKB itu, kalau kita menyebut satu sosok ya Gus Dur itu. Cuman kan di belakang Gus Dur itu sebetulnya banyak kiai-kiai penentu. Makanya Gus Dur itu kan sering ngomong, saya ini jadi presiden karena diminta oleh kiai-kiai ini nih. Gitu. Dan kita tahu dalam budaya NU ini ya, penghormatan terhadap kiai itu sangat kental. Gitu. Ya. Ini orang-orang PKB, kalau gue salah silakan koreksi ya. Karena kan gue juga terbatas, gue bukan orang PKB. Gue juga bukan orang NU ya. Kalau emak gue kan ya NU, tapi ya NU yang tidak masuk dalam pemimpin struktural lah ya. Mama gue orang awam. Oke. Di tengah perjalanan kita tahu posisi PKB itu cukup besar. Kekuatannya diperhitungkan meskipun belum pernah menjadi juara utama ya. Tapi dia termasuk partai yang diperhitungkan. Apalagi Jawa Timur, gue kan sudah bilang Jawa Timur ini kalau bisa memegang suara NU yang sudah terakomodir politik dalam PKB, berarti Anda sudah memenangkan Jawa Timur. Karena memang kantongnya di Jawa Timur, basisnya, home base-nya, mabesnya, markas besarnya, nah, itulah kira-kira gampangnya ngomong ya, di Jawa Timur ini, gitu. Ya, oke. Akhirnya Gus Dur jadi presiden gitu kan. Dan kita sama-sama tahu ceritanya akhirnya dijatuhkan juga gitu, dan Gus Dur menunjukkan sikap sikap kebangsaan, sikap kebangsaan ya. Artinya gini, sama Pak Harto itu sikap gue lupa mau ngomong kebangsaan atau keapaan gitu. Intinya gini, sama Pak Harto itu kalau dia mau main kenceng-kencengan, dia masih pegang militer loh. Itu mahasiswa pendemo sekali komando, Pak Harto kasih perintah kepada kepada Pak Ngap, Pak Wiranto, habis tulis sapu bersih. Habis itu. Tapi kan Pak Harto tidak mau. Terus akhirnya mengatakan, ini kira-kira kalau saya mundur ini aman nggak ya? Jadi Pak Harto itu masih masih ada sayang terhadap Republik ini supaya jangan terjadi pertumpahan darah yang itu menjadi nyawa hilang sia-sia. Ya. Makanya kalau Pak Harto mau main sapu bersih, masih ada keangkuhan
Makanya presiden-presiden yang sekarang mulai angkuh itu, lihatlah generasi pendahulu kalian. Ya. Kalau mengikuti sikap keangkuhan, Pak Harto itu masih memegang kuat ABRI. Panglimanya pada saat itu Wiranto. Tinggal kasih komando ke Wiranto, Wiranto jalankan, selesaikan itu, babat habis, selesai semua. Cuman kan Pak Harto enggak mau. Itulah kebijaksanaan. Sikap orang tua itu seperti itu, nggak mau anaknya berdarah-darah. Ya. Gue ini tidak Soehartois loh ya. Gue melihat faktanya seperti itu. Nanti lu bilang gue Soehartois lagi. Pak Harto itu ya ada baiknya juga ada buruknya, gitu loh. Ya, gue bukan Soehartois. Gue berbicara berdasarkan objektivitas. Begitu juga gue bukan Gus Durian. Ya. Gus Dur juga begitu. Kalau saja dia mau menggunakan kekuatan massa untuk menghadapi parlemen, itu bukan barang mahal bagi Gus Dur. Dia tinggal kasih komando, berapa orang Jawa Timur yang bergerak ke Jakarta? Coba. Tapi kan Gus Dur tidak mau. Dia ngeman terhadap rakyatnya. Seperti Pak Harto ngeman kepada rakyatnya. Pemimpin itu begitu, bukan justru ingin jadi presiden seumur hidup. Modar gue. Memangnya lu siapa? Negeri ini bukan punya nenek moyang lu. Negeri ini diwariskan kepada kita dari Gusti Allah Agung untuk ditempati bersama. Pemimpin itu berganti karena kita sudah sepakat dengan menggunakan demokrasi. Kecuali kita kalau mau pakai sistem kerajaan ya enggak apa-apa. Tapi kan kita sudah sepakat sistemnya demokrasi, aturannya ada, ya sudah, ikuti aturan itu, jangan merubah aturan. Ya. Coba berkaca kepada senior-seniornya gitu loh, dengan legowo, diberhentikan ya sudah berhenti. Makanya Gus Dur kan keluar dengan pakai celana pendek dan dia enjoy saja, menikmati saja, enggak pakai komando-komandoan gini, enggak. Kalau Gus Dur mau saja itu bergerak dari Jawa Timur ke Jakarta. Dan kita tahu perintah kiai itu sudah dianggap perintah suci oleh pengikutnya. Maka apapun yang terjadi ya terjadilah. Cuman kan Gus Dur nggak mau. Itulah wujud kedewasaan sebagai pemimpin, ngeman rakyatnya. Mbok ya yang seperti ini dicontoh gitu. Ya. Jatuh bangun itu biasa, tidak terus kita jatuh gelap mata atau mempertahankan diri supaya tidak jatuh-jatuh, tidak mungkin. Namanya aja dunia. Ya, dunia masuk ke India dunia he, masuk ke kita dunia, masuk ke orang Jawa donyo. Dunia itu artinya ketidakabadian. Jadi nggak abadi, kekuasaan itu nggak abadi. Al-Quran mengatakan kan disilih pergantikan. Terus ada yang mau berkuasa terus, memangnya lu yang bikin langit dan bumi ini nyawa lu ditarik besok atau kapan aja nggak tahu, mau berkuasa terus. Nggak boleh begitu, melawan sunatullah ya. Sudah ikuti aja aturan permainan bagaimana, waktunya naik ya naik, turunnya turun, legowo saja. Jadi yang perlu aku sampaikan dalam konteks ini, Pak Harto dan Gus Dur jatuhnya sama-sama nggak enak, tetapi di dalam ketidakenakan itu mereka tetap berposisi sebagai orang tua yang ngayomi anak-anaknya, rakyatnya ini anak-anaknya, jangan sampai terjadi pertumbuhan darah gitu. Oke ya, selanjutnya kok sampai nyasar ke situ tadi ya. PKB ini menjadi partai yang diperhitungkan meskipun tidak pernah menjadi juara 1 atau juara 2 ya, tapi kalau 5 besar mungkin masuk dia ya. Jadi sejarahnya PKB itu didirikan oleh para kiai-kiai itu penggagasnya. Sebagai kendaraan politiknya orang-orang yang memilih afiliasi ormas keagamannya itu NU yang disebut dengan Nahdliyin. Gitu. Jadi nggak sama dengan misalkan PAN. PAN itu beda. PAN itu bukan Muhammadiyah bikin partai.
Walaupun kita tahu pendirinya itu adalah bekas ketua Muhammadiyah Amin Rais, iya memang. Beda, walaupun punya background NU, background Muhammadiyah, ini jangan disamakan, beda ini. Yang kita tahu kedepannya juga sama-sama kandas, ya. Amin Rais juga kan terjungkal dari PAN-nya. Tapi itu nantilah kita bicarakan ya. Oke. Selanjutnya di tengah jalan, aku terus terang nggak mengikuti titik permasalahannya itu apa. Terjadi perseteruan politik antara Pak Le dan Ponaan, atau antara Om dan Kemenakan. Jadi hubungan Gus Dur dan Imin itu bukan orang lain. Dan ada handphone tuh. Dan kita tahu ya, kita tahu Imin itu kan bisa masuk ke orbit politik nasional, handphone di sana. Itu kan karena diajak oleh Gus Dur. Sama dengan Mahfud, dengan siapa itu yang sekarang justru berlabuh di siapa? Sekarang berlabuh di partainya, gue kadang-kadang error. Surya Paloh itu apa partainya? Partai Nasdem, Coy, yang dipanggil Gus Coy itu kan yang angkat cuma Gus Dur. Sampai AS Hikam juga. Jadi banyak orang-orang yang terangkat oleh Gus Dur itu jasa Gus Dur sampai naik ke puncak perpolitikan nasional kita. Kalau nggak ada jasa Gus Dur, mereka orang desa yang kita juga nggak kenal siapa dia. Termasuk si Imin ini. Ya, itu jangan dilupakan, sejarah begitu. Kita jangan jadi orang yang lupa sejarah. Ya. Itu semua jasa Gus Dur. Gue sih bukan Gus Durian, nanti lu bilang gue Gus Durian, nanti gue memihak Gus Dur. Enggak, gue ceritakan apa adanya. Di tengah jalan terjadi perseteruan itu yang aku sendiri nggak ngikutin, nggak tahu apinya itu apa yang menjadi perseteruan antara Pak Le sama keponakannya. Ya, nah di sini penyakit itu berawal di sini, bermula di sini. Ketika ada perseteruan itu, karena PKB ini partai khusus, terbentuk secara khusus seperti ceritaku tadi itu, jangan disamakan dengan partai-partai lain yang terbentuk secara umum. Maka kalau ada perseteruan di dalam PKB, harusnya dibawa masuk ke NU dan diselesaikan oleh para kiai-kiai yang mendirikan PKB tadi itu. Jangan dibawa keluar. Nah, sehingga nanti apapun keputusan para kiai itu, apakah PKB itu tetap dikomandani Gus Dur atau dikomandani si Imin, nah, nanti ke bawah ngikut semua. Ya. Tapi ketika problematika ini dibawa keluar, sehingga memakai instrumen-instrumen hukum yang itu sifatnya umum, tidak khusus, dan yang ternyata yang memenangkan dari perseteruan itu, yang dimenangkan akhirnya si Imin. Maka Imin menjadi ketua PKB seperti sekarang yang kita tahu. Gus Dur kalah. Itulah yang gue bilang, salahnya sudah sejak dari itu. NU itu menjadi pinang dibelah dua. Artinya ke bawah ini sudah terbelah. Separuh Gus Durian, separuh nggak tahu paruhannya ini sama besar atau enggak ya, karena nanti panjang ceritanya. Yang separuhnya lagi itu bukan Gus Durian tapi NU-rian. Artinya fanatismenya ke fanatisme organisasi. Kalau yang sini fanatismenya ke fanatisme ketokohannya. Itu terpisah. Itu terbelah. Maka ketika gue sih sempat berpikir ya, Surya Paloh ini termasuk orang yang nekat. Nekat itu artinya dia tahu. Atau orang yang sembrono. Itu ada dua kemungkinan. Kalau sembrono dia tidak tahu, tapi sebagai orang politik masa tidak tahu dia ya.
Kalau nekat itu artinya dia tahu. Ya, maksudnya begini, ketika dia milih Muhaimin itu kan hitungannya ya si siapa ini? Si Anies ini ya, ketika digandengkan dengan Muhaimin itu akan mendapatkan dukungan dari NU. NU itu mana? Ya Jawa Timur. Artinya Jawa Timur bisa dimenangkan gitu loh. Masalahnya tadi, ya, kalau ini tahu, kalau tahu berarti dia nekat. Kalau nggak tahu berarti dia ya sembrono. Tapi apakah sebelum itu ya? Bahwa NU itu sudah nggak utuh. Separuh Gus Durian, separuh NU Rian, gitulah gampangnya bilang. Artinya nggak bisa bulat disapu. Kan kita berharap yang bulat, artinya Jawa Timur itu bulat, NU disapu bersih, mendukung Anies kan gitu. Tapi nggak bisa, karena NU sendiri itu sudah terbelah. Gitu loh. Ya. Oke, makanya ketika dia milih Imin, gue pikir ini gimana ini orang. Ngerti kan masalahnya. Nah sekarang terbukti kan NU terbelah. Meskipun nanti bisa kita bicarakan belahannya ini banyak yang mana. Banyak yang Gus Durian apa yang NU Rian. Kalau NU Rian tuh dia gak melihat siapapun, yang penting NU dia dukung. Nah seperti yang dilakukan oleh tokoh kita ini ya, Kang Mas Marzuki Mustakmar ini, dia barisan yang tidak melihat ketokohan. Yang dia bela itu, yang dia katakanlah fanatismenya itu fanatisme ke organisasinya. NU dia nggak ngurus mau Imin kek, mau Gus Dur kek, pokoknya NU dia bela. Ya nggak salah juga sih seperti itu. Iya kan? Sementara yang satunya ini, yang memecat dia ini, pandangannya nggak begitu. Dan kita tahu dia dulu itu juru bicaranya Gus Dur. Tahu Gus Dur diperlakukan seperti itu dan kalah dalam pengadilan. Ya lu bisa baca sendiri naga-naganya kemana. Gitu loh. Ya. Jadi di sana letak awalnya penyakit itu sehingga sekarang merembet. Ketika ada perseteruan dalam PKB itu seharusnya jangan dibawa keluar. Tetap aja diselesaikan di dalam kerangka NU. Kiai-kiainya ketika mau membentuk PKB itu ngumpul, sekarang ada masalah dikumpulkan lagi. Terus gimana nih putusannya? Jangan dibawa keluar. Dibawa keluar jadi bola liar. Muhaimin menang, ya sudah wis. Muhaimin dimenangkan. Sudah mau bilang apa? Nah, akhirnya seperti sekarang ini NU terbelah dua. Lagi kan Pinang dibelah dua ya. Oke. Itu tentang NU-nya seperti itu ya. Dia terbelah dua. Sorry, sebentar. No, nggak bisa ngomong, pilek. Penuh. Makanya di setiap tampilan-tampilan entah itu virtual via WA, via YouTube, via Facebook, gue cari ada nggak sih alasan yang kita bisa clear gitu loh dari stakeholder NU yang ada di pusat sana, sehingga dia punya alasannya apa kok Kang Mas Marzuki ini dicopot dengan cara yang menurut gue tidak elok lah seperti itu. Itu apa sih alasannya? Kan nggak nemu. Kalau kalian ketemu tolong aku diberi. Yang kita bisa ngerti gitu loh. Alasannya apa? Sebetulnya kan aku itu sudah senang, kita sudah bahas beberapa bulan yang lalu, bisa dicari di Politik Embongan. Ketika NU dan Muhammadiyah sama-sama mengadakan konferensi pers bersama bahwa NU dan Muhammadiyah sama-sama akan menjadi pengawas jalannya pemerintahan di Republik kita ini, khususnya tentang
yang katanya orang pesta rakyat itu loh. Apakah demokrasi pemilihan umum itu pesta rakyat atau enggak, ya silakan pikir sendiri. Menjadi pengawas bukan pemain. Muhammadiyah alhamdulillah sampai sekarang konsisten menjadi pengawas ya, nggak ikut bermain. Ya, yang sayangnya NU-nya ikut bermain. Ikut bermain ya. Di salah satu video juga ada Prabowo mengatakan bahwa apa sih itu tambang-tambang gitu loh, itu juga masih dihubungkan dengan NU, itu gimana juga kurang jelas gitu. Ya, yang akhirnya tokoh-tokoh NU yang di puncak itu berkiblat ke atau satu gerbong ke Prabowo 02 gitu loh. Kang Mas Marzuki 01 nggak ketemu dia. Nah ini yang gue bilang tadi, Kang Mas Palo membaca nggak ini? Nggak bisa disapu bersih. Maunya kalau kita main kan sapu bersih, bulat NU mendukung Anies gitu. Terus kan nggak bisa. ini. Tapi gini loh ya, kita kan belum berbicara ketika NU dalam perspektif politiknya akhirnya menjadi dua gerbong, penumpangnya banyak di gerbong yang mana, kita belum bicara ke sana memang ya. Tapi setidaknya kita harus akui nggak bisa kita ambil bulat suaranya gitu loh ya. Dan akhirnya ya seperti itu, yang elite-elite, yang Gus-Durian itu ya tidak sama dengan yang NU-rian. Barisan-barisannya Kang Mas Marzuki ini nggak lihat siapanya, yang dilihat organisasinya NU dia bela. Entah itu Gus Dur kayak, entah itu Muhaimin kayak, nggak urusan. Dan itu kan nggak bisa disalahkan. Nah sementara ya, yang jadi ketua NU ini dulu bekas jangan lupa, ini sejarah, jangan lupa, bekas juru bicaranya Gus Dur, gue masih ingat. Bosnya dikalahkan dalam peradilan sehingga Imin menang. Tapi apakah ketika dia menjadi Gus Durian salah? Ya nggak salah juga, dia membela junjungannya. Siapa boleh menyalahkan? Dan akhirnya seperti sekarang ini, terpecahlah menjadi dua. Ya, jadi kalau sekarang terpecah menjadi dua, kalian sudah tahu begitu ceritanya ya. Cuman seperti tadi, gerbongnya banyak mana? Banyak yang Gus Durian atau NU-rian ya? Perasaan gue sih ya. Ini perasaan, feeling ya. Lu boleh setuju boleh nggak, nanti dikirain gue juga memihak lagi. Perasaan gue, feeling gue, ini banyak yang NU-rian. Jadi banyak yang mengikuti gerbongnya Kiai Marzuki Mustakmar ini daripada yang Gus Durian. Itu feeling gue ya. Jadi Palo itu akhirnya tetap saja nggak bisa menyapu bersih utuh, enggak. Tapi kans untuk menang tetap ada. Kalau feeling gue bener, kalau feeling gue salah ya nggak tahu lagi, karena gue nggak melakukan survei statistik ya. Tapi lu jangan percaya sama survei itu. Survei itu kan dibayar, jadi dia ngomong tergantung yang bayar. Omong kosong itu. Tapi kalau untuk hiburan ya diikuti nggak apa-apa. Kalau gue buat sampai mampus, gue nggak percaya omongannya tukang survei itu. Itu cari duit, gitu loh. Ya, nah, gue ini bukan tukang survei ya, jadi nggak tahu, cuman feeling aja. Ya meskipun Palo itu bisa dikatakan nekat karena dia tahu tapi dia terobos, atau kalau blow on ya enggak lah, masa politikus blow on. Bahwa NU itu terpecah tapi dia ambil saat dia tidak tahu kalau NU terpecah maka dia ambil si Imin ya. Probabilitasnya memang ada di dua itu ya. Tapi sepertinya dia nekat sepertinya ya. Tapi kenekatannya masih, kalau feeling gue benar, masih beruntung juga karena barisan yang seperti
Kang Mas Marzuki ini ya, ini feeling gue ini, sekali lagi feeling ya, itu lebih banyak daripada yang bosnya Yahya Cestakok ini ya. Yang ini Gus Durian, ini NU Rian gitu. Oke, kira-kira itu obrolan kita saat ini ya, di malam yang malam panjang katanya. Tapi di sini hujan. Besok kan libur ya, malam panjang hujan. Ya, semoga akhir pekannya tetap bisa dinikmati bersama keluarga, dan obrolan ini menjadi ya, kita menambah wawasan sehingga kita bisa mengerti duduk permasalahan yang sebenarnya ya. Tapi paling tidak harapan kita semoga negeri kita menjadi lebih baik lah ya dari yang sudah-sudah gitu. Cuman untuk menjadi baik juga akan butuh usaha. Nggak mungkin lah kalau kita diam-diam terus baik gitu. Ya, berusaha dulu sama berdoa kepada Gusti Allah Agung, ya Allah jadikan negeri ini menjadi lebih baik gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Janji aku sudah aku tunaikan ya. Jadi itulah NU ya, dibelah ya, bagaikan pinang terbelah dua. Karena aku nggak tahu ada nggak NU yang ke 03. Kalau diam-diam ada, berarti belah 3. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.